Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisul Muslim dengan NPM 222170057 dari kelas B. Di video kali ini kita akan membahas tentang letak Indonesia secara apa? Hehe. Anak-anak, di sini kita akan membahas tentang letak Indonesia secara astronomis. Apakah kalian ada yang tahu sebelumnya apa itu tentang letak Indonesia secara astronomis? Langsung saja kali ya. Ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang pengertian secara menyeluruh tentang letak Indonesia secara astronomis. Selanjutnya tentang pengaruh terhadap wilayah, pengaruh terhadap zona waktu, dan juga keuntungan letak Indonesia secara astronomis. Untuk pengertiannya sendiri, dari yang pertama, sebelumnya kita pisahkan antara kata letak dan astronomis. Letak menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan tempat beradanya sesuatu. Jadi, letak itu merupakan suatu tempat yang adanya sesuatu. Untuk astronomi sendiri, merupakan letak suatu wilayah berdasarkan sistem koordinat, atau sistem koordinat itu bisa kita sebut sebagai garis lintang dan juga garis bujur. Untuk astronomis juga sekali disebut dengan letak absolut, yaitu dengan satuannya derajat. Nah, letak Indonesia secara astronomis ini bisa diartikan sebagai letak Indonesia yang diukur berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur. Untuk letak astronomis di Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk batas-batasnya sendiri, di 6 derajat lintang utara itu berbatasan dengan Pulau W, di 11 derajat lintang selatan berbatasan dengan Pulau Rote, di 95 derajat bujur timur berbatasan dengan Pulau Benggala, dan di 141 derajat bujur timur berbatasan dengan Sungai Fly. Selanjutnya, kalau begitu letaknya secara astronomis itu jadi bagaimana? Nah, bayangin aja sama kalian, ini itu ada titik-titik. Titik-titik dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua yang melintasi Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, juga Pulau Maluku. Bayangin ini adalah garis khatulistiwa. Nah, untuk di atasnya, kita bisa lihat di bagian atasnya itu, biasa disebut dengan Indonesia bagian utara, yaitu meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Maluku, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua bagian barat. Akan tetapi untuk di bagian bawahnya itu disebut sebagai Indonesia bagian selatan, yaitu mulai mulai dari Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan, ada Lampung di sana, terus ada juga Pulau Jawa secara keseluruhan, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, dan Pulau Papua di bagian tengah dan juga bagian timur. Tapi secara umum, Indonesia jarang sekali disebut sebagai Indonesia bagian utara dan bagian barat. Selanjutnya adalah pengaruh letak Indonesia secara astronomis terhadap wilayah. Yang pertama, Indonesia ini memiliki iklim yang tropis. Yang kedua, penyinaran matahari, yang mana negara Indonesia disinari oleh matahari sepanjang tahun dengan intensitas penyinaran selama 12 jam per hari. Kemudian, memiliki hutan hujan tropis, yang mana dari penyinaran matahari ini berpengaruh terhadap hutan hujan tropis. Karena ketika matahari menyinari Indonesia selama kurun waktu 12 jam, maka hutan hujan tropis akan terpengaruh olehnya. Ini dia untuk pembagian iklim matahari yang mana berpengaruh dari iklim tropis, penyinaran matahari, dan juga hutan hujan tropis. Ini untuk pembagiannya. Bisa kita lihat jika kita bayangkan ini adalah bumi dan ini adalah matahari. Nah, ini matahari menyinari bumi. Untuk secara keseluruhan, bumi ini bergerak sedikit miring ya teman-teman. Jadi begini bergeraknya. Nah, otomatis si matahari ini akan menyinari bumi, tapi tidak secara menyeluruh tiap hari. Yang di bagian atas dan juga bagian bawah itu adalah zona-zona yang disinari oleh matahari, tapi tidak secara menyeluruh. Maka dengan demikian,
disebutlah untuk di bagian atas itu disebut sebagai zona dingin, untuk yang pertengahan disebut sebagai zona sedang, itu ada warna-warnanya ya. Ada yang berwarna biru tua, ada yang berwarna biru muda, terus ada yang berwarna kuning muda. Itu zona zona subtropis, dan juga untuk yang di bagian warna hijau itu namanya zona dengan beriklim tropis. Nah, selanjutnya adalah pengaruh letak Indonesia secara astronomis terhadap pembagian zona waktu. Menurut keputusan Presiden nomor 41 pada tahun 1987 yang kebetulan pada saat itu dipimpin oleh Bapak Soeharto, Indonesia dibagi menjadi tiga bagian zona waktu. Yang pertama adalah WIB, waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan juga waktu Indonesia bagian Timur. Untuk waktu Indonesia bagian Barat, dimulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Nah, untuk bagian tengah itu diliputi oleh Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Pulau Sulawesi. Dan untuk bagian timurnya itu diliputi oleh Pulau Maluku dan juga Pulau Papua. Nah, untuk tiap-tiap zona waktunya itu memiliki perbedaan. Yang pertama, antara antara waktu Indonesia bagian barat dan juga waktu Indonesia bagian tengah memiliki perbedaan waktu 1 jam. Dan selisihnya itu 1 jam untuk perbedaan tiap-tiap zona. Nah, dari waktu Indonesia bagian barat, jadi kita contohin di Pulau Jawa sekarang pukul 9 pagi. Nah, sedangkan di Pulau Papua sekarang pada pukul 12 siang. Begitu. Pukul 11 siang. Perbedaan waktunya 2 jam. 2 jam. Sering kali terjadi ketika bulan puasa, ketika memasuki waktu azan maghrib untuk waktu berbuka puasa, untuk Indonesia bagian timur itu mengalami buka puasa yang lebih awal daripada Indonesia bagian barat. Begitu. Nah, selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan dari Indonesia secara letak astronomisnya itu memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Yang mana hutan hujan tropis ini menyuplai oksigen kepada kita yang jika dihitung itu sekitar 30%. Karena yang paling banyak menyumbang oksigen itu bukan dari hutan, tapi dari fitoplankton yang ada di lautan. Kemudian si suplai oksigen ini dapat mengurangi pemanasan global. Dan pemanasan global ketika dikurangi akan menimbulkan flora dan fauna dapat bertahan hidup dan juga menimbulkan lahan pertanian dan juga perkebunan. Jadi flora fauna dapat hidup dengan lebih nyaman, dapat hidup dengan lebih tenang, adem gitu. Dan dari flora fauna ini timbullah ada lahan pertanian dan juga lahan perkebunan. Contohnya kita bisa menanam padi, kita bisa menanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kita bisa beternak dan lain-lain. Dari secara keseluruhan, dari keuntungan-keuntungan itu dapat kita manfaatkan ya untuk bertahan hidup. Contohnya kita dapat makan dari beras yang kita tanam. Kita dapat minum susu dari perahan susu yang kita perah gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk kesimpulannya tidak ada ya. Nanti sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Kita akan membahas tentang letak Indonesia secara geografis untuk pertemuan yang kedua. Dan untuk yang minggu depannya lagi kita akan membahas Indonesia secara geologis. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.